Jadi, itukah alasan kau berbuat seenaknya selama ini? Kau ingin mengendalikan semua seperti dewa. Aku tidak bermaksud mendahului dewa. Aku hanya memanfaatkan apa yang dianugerahkan dewa kepadaku. Hanya itu saja. Mitsuki, mungkin kau masih anak-anak dan belum mengerti apa yang terjadi. Tapi kau akan menyadari kalau dia salah. Ayo bantu aku menghentikan Orochimaru. Sebagai dirimu yang sudah dewasa, percayalah padaku bahwa kau akan menyesal nanti. Mitsuki, dia berusaha menipumu karena kau masih anak-anak. Benihnya sudah ku ambil dan kuncinya juga ada di tanganku. Ayo Mitsuki, kemarilah. Akan kubuatkan kau saudara yang lebih baik dari dirinya untukmu. Hei, Mitsuki! Mitsuki, kemarilah. Mitsuki! Ayo. Aku yang masih anak-anak ini tidak peduli tentang semua hal itu. Persoalan orang dewasa yang kalian bahas itu bukan urusanku. Aku melakukan semua ini untuk diriku sendiri. Sepertinya dia sudah sanggup untuk menjadi Zenin. Iya. Kali ini apa yang kau masukkan dalam gulungan itu? Soal itu, sebut saja sebuah gambaran dari matahari. Matahari ya. Akhirnya kita berhasil dalam percobaan ke-6. Dia tidak memilih pilihan yang kita berikan. Dia mencari jawaban dengan tangannya sendiri. Tapi, apa kau yakin ini akan berhasil? Kuharap tidak perlu sampai 7 kali. Dan juga aku tidak mau menggunakan obat penghapus ingatan lagi. Manusia buatan yang menempuh jalannya sendiri akan sanggup menerangi kegelapan. Tapi aku takut kalian tidak sanggup untuk menjadi cahaya. Karena kau dan anak itu, kalian semua adalah tetap anak yang kuciptakan. Tapi inilah yang kau inginkan, bukan? Sampai harus menyiapkan sandiwara ini. Sebenarnya, aku juga tidak yakin dia bisa menjadi sumber cahaya. Tapi, kalau dia bisa menemukan matahari yang akan selalu menyinari hidupnya, dia akan memantulkan cahaya dan bersinar seperti bulan. Bukan sebagai wadah di tempat yang gelap, tapi sebagai bulan di kegelapan malam ya. Wadah yang retak tidak bisa menyimpan apapun. Tapi, bulan bisa terus bersinar meskipun memiliki retak. Iya, namaku yang sebenarnya adalah Mitsuki. Hei kalian, aku kesana ya. Kau itu terlambat. Maaf. Saat di jalan aku melihat anak yang tersesat. Jadi aku harus membantu untuk mencari ibunya. Pasti bohong lagi kan? Apa? Untuk apa aku bohong pada kalian? Tidak bisa kau gunakan alasan yang lain. Hei Mitsuki, kau percaya pada ceritaku kan? Aku sama sekali tidak perlu menjawab itu. Eh? Karena aku sudah memutuskan untuk percaya pada kalian. Ayo pergi. Kita bisa terlambat. Iya. Akhirnya, aku menemukan matahari yang kucari. Kami berhasil lulus dari ujian akhir di akademi. Sekarang kami berada di jalan untuk menjadi shinobi yang sesungguhnya.
Dan akhirnya, misi pertama dimulai. Dengar, disinilah tempat para Jonin, Chunin, dan Genin menerima misi mereka masing-masing. Kalian mungkin sudah tahu kalau setiap misi shinobi itu permintaan seseorang. Dan misi-misi tersebut mencakup penyelesaian konflik antar negara, menjaga perdamaian desa, pengawalan, dan juga hal-hal yang lainnya. Apapun misi yang kami jalankan, pasti akan mudah bagiku. Kalau yang aku tahu, misi itu ada tingkatannya. Dari tinggi ke rendah, yaitu dari tingkat S sampai pada tingkat D. Dan ninja pengelola misi akan memberikan misi yang sesuai dengan kemampuan tim masing-masing. Ya, itu benar. Sarada, kau tahu banyak ya? Itu kan pengetahuan umum. Kalau begitu, ayo kita mulai dengan misi tingkat paling tinggi. Dan kita tunjukkan kehebatan tim 7. Aku tidak bermaksud mematahkan semangatmu. Shinobi pemula seperti kalian itu harus memulainya dengan misi rendah seperti tingkat C atau tingkat D. Ya, mau bagaimana lagi? Karena ini misi pertama dan harus dimulai dari tingkat yang rendah, ayo kita selesaikan dengan cepat dan segera ambil imbalannya. Kau yakin sekali? Ya, bahkan bisa kau selesaikan sendiri. Bisa kau selesaikan sendiri. Tuan Hokage ke-7. Tidak ada shinobi yang pernah boleh meremehkan sebuah misi. Misi pertama tim 7 adalah mengusir para pencuri. Baik. Ada sebuah desa kecil di perbatasan antara negeri api dan negeri angin. Namanya adalah Desa Midori. Mata pencaharian di wilayah ini adalah bertani. Dan hal itu dilakukan secara turun-temurun. Karena bencana kekeringan, hasil panen menurun drastis. Sehingga banyak desa tetangga datang untuk mencuri cadangan makanan milik Desa Midori. Karena itulah kita diminta untuk mengusir para pencuri. Jadi, misi ini adalah konflik antar desa? Iya. Kalau begitu cukup cegah mereka agar tidak bertengkar kan? Sudah kuduga, bisa kuselesaikan sendiri. Kau jangan sombong dulu. Kalian semua itu harus lebih serius dalam menjalankan misi ini ya. Kalian semua. Guru bicara pada Silma Boruto kan? Aku ini selalu serius dalam melakukan apapun. Sarada, kau ini! Apa? Ih, Sepertinya kalian harus saling menahan diri. Kalian! Yang jelas, walau hanya peringkat D, misi tetaplah misi. Kalau kalian meremehkan, kalian bisa gagal. Dan yang terpenting adalah kerjasama sebagai sebuah tim. Baik, mohon bantuannya. Boruto, misi pertamamu sudah dimulai. Kelihatannya kakak senang sekali. biasa saja. Oh, benar juga. Saat Ibu Genin, apa misi pertama Ibu dulu? Misi pertama? Apa ya? Yang Ibu ingat, waktu itu hanyalah Ibu sangat gugup. Ibu sangat gugup. Apa karena terlalu senang? Tidak, saat itu semua desa masih terlibat perang. Jadi ada banyak misi yang sangat beresiko. Seingat Ibu dalam misi pertama, Ibu tidak merasa senang. Oh, gawat. Aku harus pergi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati ya. Kak Boruto, hati-hati ya. Iya. Aku akan selesaikan dengan cepat. Akan kutunjukkan kalau aku bisa selesaikan misi ini sendiri. Dan membuktikan itu pada ayah. Ini sudah saatnya untuk kita berangkat. Itu sudah terlihat. Setelah menyeberangi jembatan ini, kita sampai. Kalau begini, kita tidak bisa menyeberang. Apa hanya ini?